Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulzilatun Nabawiyah dengan NIM 126 204 202 140 dari kelas Tadris Matematika 4E dengan mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang grafik fungsi. Adapun salah satu kelebihan Maple adalah tersedianya fasilitas untuk membuat grafik suatu fungsi baik berdimensi 2 maupun 3 serta fungsi parametrik. Selain itu, grafik juga dapat disajikan dalam bentuk koordinat kutub atau polar. Efek-efek animasi juga dapat diberikan pada grafik supaya lebih menarik. Grafik fungsi dua dimensi diberikan suatu fungsi y sama dengan fx. Apabila fungsi ini akan dibuat grafiknya menggunakan Maple, maka digunakan perintah plot dengan sintak perintahnya yaitu. Nah, langsung saja kita ke menu Maple. Di sini ada new worksheet. Langsung saja di sini kita tulis plot fx, x sama dengan a titik b option 1, option 2, titik tutup kurung. Sedangkan parameter option adalah properti aksesoris grafik. Jadi option ini bersifat opsional atau tidak harus dituliskan. Jadi jika kita menulis plot f fungsi x, x sama dengan a titik b kemudian kurung, itu sudah benar tanpa kita memberikan option 1 ataupun option 2. Baik, selanjutnya kita di sini akan membuat contoh grafik. Langsung saja, yang pertama, fungsi y sama dengan 2x min 1, x sama dengan min 3, 3. Kemudian bagaimanakah kita cara menggunakan sinteknya? Kita tulis plot dalam kurung 2 dikali x min 1, x sama dengan min 3, titik 3 tutup kurung. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menuliskan fungsinya f titik 2 sama dengan x tanda panah 2 dikali x min 1. Sintaknya yaitu plot fx, x sama dengan min 3, titik 3. Maka hasil grafiknya seperti ini. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu fungsi y sama dengan sin x ditambah 2 cos x, x sama dengan min 5, titik 8. Kemudian langsung saja kita menggunakan sintaknya yaitu plot sin x ditambah 2 cos x, x sama dengan min 5, titik 8, maka akan menghasilkan grafik seperti ini. Kemudian kita bisa contohkan lagi f titik 2 sama dengan x, kita beri panah sin x plus 2 cos x, maka sintaknya yaitu plot fx, x sama dengan min 5, titik 8, maka hasil grafiknya seperti ini. Contoh yang selanjutnya, jika kita mempunyai fx sama dengan piecewise x lebih dari 1, x min 2, x lebih dari kurang dari sama dengan 1, min x plus 3, x sama dengan 0, titik 7, maka hasil grafiknya akan menghasilkan seperti ini. Di sini kita bisa mencontohkan lagi. Langsung saja kita tulis fungsi titik 2 sama dengan x, kita beri panah piecewise x
lebih dari 1, X min 2, X kurang dari sama dengan 1, min X plus 3. Langsung saja kita tulis sintaknya, plot fx, x sama dengan 0,7, maka akan menghasilkan grafik seperti di gambar ini. Contoh selanjutnya, di sini kita akan memberikan contoh, yaitu akan memberikan warna pada grafik. Di sini kita akan memberikan warna biru. Langsung saja kita tambahkan tulisan color, yaitu blue. Maka akan muncul warna biru di dalam grafik ini. Kemudian pada option yang kedua, kita di sini bisa memberikan violet, yaitu true atau false. Option ini untuk memberikan warna pada daerah antara kurva grafik dengan sumbu. Nilai dari parameter violet dapat diberi true atau false. Apabila bernilai true, maka daerah antara kurva dengan sumbu X diberi warna. Sedangkan apabila bernilai false, maka daerahnya tidak diberikan warna. Kemudian option 3 kita bisa memberikan label, yaitu string 1 dan string 2. Perintah ini digunakan untuk memberi nama label pada sumbu X dan Y. Parameter string 1 dan string 2 pada perintah dapat diganti dengan suatu kata atau diapit dengan tanda petik 2. Misalnya, untuk nama sumbu X-nya diberi nama dengan nilai X dan sumbu Y-nya dengan nilai Y, maka perintah labelnya yaitu dengan nilai X dan nilai Y. Langsung saja contoh. Di sini kita contohkan menggunakan suatu label. Kita tambahkan di sini labels sama dengan, kita buka kurung, tanda petik 2 nilai X, koma, kita beri tanda petik nilai Y, kita tutup kurung, maka di sini akan tertera di grafiknya ada nilai Y dan kemudian ada nilai X. Selanjutnya kita beri legend atau string, yaitu suatu grafik dapat diberi keterangan berupa legend untuk menjelaskan makna grafik. Parameter string pada perintah diganti dengan keterangan yang menjelaskan makna suatu grafik. Sebagai contoh, misalkan diberikan suatu grafik fungsi sinus dan selanjutnya akan dibuat keterangan legend pada grafik, maka dapat ditambahkan perintah legend sama dengan grafik sinus. Kemudian yang kelima yaitu line style atau jenis garis, yaitu perintah line style digunakan untuk memilih bentuk garis yang membentuk kurva grafik. Beberapa pilihan bentuk garis yang dapat digunakan antara lain yaitu 1. Solid, berbentuk garisnya utuh, 2. Dot, berbentuk titik-titik, 3. Dash, berbentuk garis putus-putus, dash dot, berbentuk gabungan garis putus-putus dan titik. 6. Yaitu style. Perintah ini digunakan untuk mengatur tampilan grafik apakah disajikan dalam bentuk titik-titik terhubung ataukah tidak terhubung. Nilai S dapat diganti dengan line untuk mendapatkan grafik dengan titik terhubung atau poin untuk grafik dengan titik tidak terhubung. Secara default, style dalam Maple adalah line. Kemudian yang ketujuh, simbol atau sama dengan jenis simbol. Option ini digunakan untuk menentukan bentuk titik pada suatu grafik. Option ini akan terlihat efeknya apabila grafik fungsinya dibuat dari sekumpulan titik-titik yang tidak kontinu. Beberapa jenis simbol yang dapat dipilih antara lain box, cross, circle, point, dan diamond. Kemudian yang ke-8, title atau string. Perintah title digunakan untuk memberi judul grafik yang akan tampak di bagian atas grafik, dengan nilai string adalah judul yang ingin dituliskan dalam bentuk string.
Kemudian yang kesembilan yaitu thickness atau N, yaitu tingkat ketebalan garis suatu grafik fungsi dapat ditentukan dengan option ini. Nilai N dapat diisi dengan bilangan antara 0 sampai dengan 15. Semakin besar nilai N, maka semakin tebal garisnya. Kemudian yang ke-10 yaitu view, di mana di sini ada X minimal, X maksimal, Y minimal, Y maksimal. Perintah view dapat digunakan untuk mengatur koordinat-koordinat maksimum dan minimum yang ditampilkan pada grafik. Nilai-nilai X minimal, X maksimal, Y minimal, dan Y maksimal diganti dengan nilai-nilai yang diinginkan. Selain option yang telah disebutkan tersebut, masih banyak option lain yang dapat digunakan. Secara lengkap, option untuk plot dapat dilihat pada bagian. Beberapa buah grafik fungsi bisa digabung dalam satu bidang gambar. Hal ini digunakan untuk memudahkan perbandingan sifat fungsi-fungsi melalui pengamatan grafik untuk membuat grafik semacam ini. Yang masih menggunakan perintah plot, akan tetapi akan ada sedikit perbedaan dalam sintaks sebelumnya. Dengan parameter domain adalah batas nilai pada domain untuk fungsi-fungsi yang akan digambar. Contohnya, kita bisa menulis plot buka kurung fungsi 1, fungsi 2, titik-titik, tutup kurung, kemudian domain, option, kemudian tutup kurung. Y sama dengan sin X, cos X, X sama dengan 0,3 dikali pi. Baik, langsung saja kita tulis sintaknya, yaitu kita tulis plot sin X, cos X, tutup kurung, X sama dengan 0,3 dikali pi. Di sini kita tulis title, yaitu titlenya adalah grafik fungsi sinus dan kosinus. Nah, akan muncul grafik seperti ini. Lalu kita coba tambahkan lagi, kita tambahkan warnanya, yaitu kita kasih warna blue dan green. Maka grafiknya akan berubah warna menjadi biru dan hijau. Jika sinus berwarna hijau dan jika kosinus berwarna biru. Selanjutnya di sini kita akan memberikan legend. Kita tulis legend sama dengan buka kurung grafik Y sama dengan sin X, kita tutup kurung, grafik Y sama dengan cos X, tutup kurung. Maka kita bisa melihat bahwa biru adalah grafik Y sin X dan yang hijau adalah grafik Y cos X. Dengan cara yang hampir sama, dapat pula dibuat 3 atau lebih grafik fungsi pada suatu bidang gambar. Sebagai catatan bahwa untuk menambahkan option grafik tidak harus diberikan perintah plot. Meskipun dalam perintah plot tidak diberikan option, namun properti dari grafik tetap dapat diberikan dengan melakukan klik kanan pada grafik, kemudian pilih properti yang diinginkan. Adapun tampilan menu properti dari hasil klik kanan tersebut sebagaimana tampak pada gambar 5-4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.